Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore petang hari ini kita bertemu kembali. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, meminta supaya Roh Kudus terus memimpin hidup kita seperti rusa rindu sungai.
jamah hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin hidup kami. Di surga kami mengucap syukur karena Kau adalah Allah yang penuh kasih setia dan rahmat. Kau tak pernah meninggalkan kami. Bahkan setelah Yesus naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk Engkau pimpin hidup kami dengan Roh Kudus. Kami memberikan diri kami ya Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Karena kami merindukan Tuhan, hidup yang sudah Engkau tebus ini, hidup yang sudah Engkau miliki ini, dapat menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih setia Tuhan kepada sesama manusia. Pimpin kami ya Roh Kudus, tolong kami. Petang hari ini Tuhan, kami mau duduk dekat dengan Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau dengar firman-Mu, dan kami juga tetap berdoa, meminta supaya Tuhan terus memimpin hidup kami dengan Roh Kudus. Pimpin Tuhan ibadah kami pada petang hari ini, supaya ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah yang lewat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup itu sanggup memulihkan hidup kita. Sekalipun keadaan kita tidak terlalu baik, tapi Tuhan akan memberikan hikmat-Nya kepada kita lewat Roh Kudus, untuk kita dapat melihat jalan yang Tuhan sediakan untuk kita. Roh Allah yang hidup penuh ini. Roh Allah yang hidup penuhi
Mari kita akan datang kepada Tuhan dalam doa kita pada malam ini. Bapa di surga, hati kami selalu dilimpahi dengan ucapan syukur karena kami boleh Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur, pujian serta penyembahan kami di hari yang kelima dalam rangka memperingati ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Kami merindukan sesuatu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu tiap saat, tiap waktu saat kami bersama-sama menjalani hidup, dalam kehidupan kami yang kami jalani, kami butuh penyertaan Tuhan, butuh pimpinan Tuhan, butuh pengurapan Tuhan, butuh kuasa Tuhan menaungi kami semua. Lebih dari itu Tuhan, biarlah karya Roh Kudus Engkau kerjakan terus dalam kehidupan kami, supaya karya Tuhan itu menggenapi rencana Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, terutama jemaat RBC yang Engkau kasihi, bahkan seluruh teman-teman kami yang tergabung mengikuti kegiatan live streaming ibadah dalam rangka pencurahan 10 hari pencurahan kuasa Roh Kudus ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau menolong, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa kembali pada ibadah kita pada malam ini. Ini adalah hari yang kelima dalam penantian kita dalam ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus. Masih ingat tema kita? Tema kita atau tema utama dalam rangka memperingati ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus adalah karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Beberapa ayat dari kitab Injil Yohanes pasal 14 untuk mengawali khotbah renungan khotbah saya pada malam ini. Karena hari ini kita akan masuk dalam topik yang berbeda. Dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 12 kita akan baca beberapa ayat, tidak seluruhnya. Kita akan baca ayat 12, kemudian 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan pergi kepada Bapa, Yesus pergi kepada Bapa untuk apa? Untuk naik ke surga dan dia siap mengirimkan kuasa Roh Kudusnya. Dan ketika karya Roh Kudus itu digenapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, yang Tuhan lakukan. Bahkan di ayat ini kita bisa belajar di ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa yang dimaksud penolong yang lain itu? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari pertama pada ibadah pencurahan kuasa Roh Kudus
firman Tuhan mengajar kepada kita tentang Roh Kudus memimpin hidup orang percaya pada kebenaran. Hari kedua adalah Roh Kudus penghibur. Hari ketiga, pada hari Minggu kemarin Pastor Edi mengajar kepada kita hidup oleh Roh. Dan kemarin hari keempat, Roh Kudus menghidupkan. Dan malam ini temanya adalah Roh Kudus mengajar kepada kita orang percaya untuk bertekun. Kalau kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, dan ayat ini kemudian disambung dengan pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya berdoa mengapa muncul sebuah kalimat-kalimat atau setiap perkataan dari ayat ini, terutama di ayat 16 ayat 1 sampai 3, karena ayat 16 pasal 16 ayat 4 sampai seterusnya itu juga bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tetapi di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ini, LAI memberikan satu perikop yang berbeda tentang bertekun. Saya merenungkan apa maksudnya, karena dari pasal 14, 15, 16 itu sebetulnya bicara tentang seluruh konteksnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Tapi mengapa di sela-sela ayat itu LAI memberikan satu perikop tentang bertekun? Saya bertanya, meminta kepada Tuhan, mengapa Tuhan kok muncul beberapa ayat yang ada di tengah-tengahnya untuk bertekun? Ternyata ada beberapa hal penting yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menikmati bagian dari berkat Tuhan, sukacita itu, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, seringkali kita tidak memahami dan kita kurang bertekun menghidupi di dalamnya, sehingga kadang-kala ketika kita menjalani hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan sebegitu saja tanpa ada pengertian dari maksud apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ayat 1 sampai ayat 3 dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16, ya. Mari kita baca lebih dahulu deh, supaya kita memahami detail dari apa yang menjadi maksud Tuhan. Lebih awal kita akan baca, karena ini separalel, ini sekonteks dengan pasal 15. Pasal 15 dari kitab Injil Yohanes, dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, jikalau penghibur, ingat Roh Kudus kembali, jikalau penghibur, kuasa Roh Kudus kembali yang dibicarakan, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Perhatikan baik-baik, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus akan bersaksi tentang pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan di muka bumi. Bahkan karya Roh Kudus juga akan berbicara tentang kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan ke surga. Bahkan selama itu juga kita mengerti, memahami, Roh Kudus akan bersama-sama dengan hidup orang percaya di zaman anugerah ini untuk bersaksi tentang hidup Yesus. Kemudian ayat yang 27, tetapi kamu juga harus
bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalimat ini diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan Yesus mengajak kepada para muridnya untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu tidak mudah. Makanya kemudian kalimat ini dilanjutkan dalam pasal 16 tentang bertekun. Perhatikan baik-baik ayat ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Apa? Roh Kudus dan pekerjaannya, dan bagaimana engkau murid-murid itu harus hidup menjadi saksi, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Mengapa demikian? Ayat 2 menjawab, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu. Saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Padahal ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjalani hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib dan bertanggung jawab untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya apa? Menjadi wakil Allah, menjadi representatif kehidupan Allah dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, supaya orang lain melihat kita itu ada Kristus di hidup kita, supaya orang lain melihat kita ada Kristus yang nyata di perkataan kita, di sikap kita, tingkah laku kita, bahkan apa yang kita pikirkan adalah cerminan Kristus seluruhnya dalam kehidupan kita. Itu menjadi saksi, menjadi representatif kerajaan sorga di muka bumi ini. Karena itu, baik mereka yang percaya kepada Tuhan ataupun orang yang belum percaya kepada Tuhan harusnya melihat hidup kita adalah representatif dari Kristus di tengah dunia. Karena itu Roh Kudus mengajar kepada kita untuk bertekun. Bertekun dalam hal apa? Bertekun di dalam menyampaikan berita tentang Yesus yang adalah juru selamat. Bertekun tentang apa? Menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bertekun dalam apa? Setia dalam keimanan kita, dalam keyakinan kita kepada Tuhan. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ini memberikan peringatan. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Karena apa? Akan ada kesulitan, akan ada hal-hal yang tidak mudah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengajar kepada kita untuk kita bertekun. Kamu, kata Tuhan, akan dikucilkan. Ini bicara tentang apa? Kesulitan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah. Ini sudah digenapi. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa kita di surga. Mari kita masuk lebih jauh, lebih dalam tentang Roh Kudus mengajar kita untuk bertekun. Bertekun dari kalimat tekun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, tapi saya mengambil 2 arti saja. Yang pertama, bertekun itu memiliki pengertian berkeras hati dan sungguh-sungguh dalam hal bekerja, dalam hal belajar, dalam hal berusaha, dalam hal pengiringan kita kepada Tuhan, dalam hal keimanan kita kepada Tuhan.
ada kerja keras, ada kesungguhan, itu yang dimaksud bertekun. Yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun dari kalimat dasarnya tekun, itu memiliki pengertian tetap berpegang teguh pada adat, keyakinan, pada komitmen, pada hal-hal yang positif begitu. Harus bertekun. Ada banyak sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menggambarkan begini. Seorang yang bertekun itu menurut saya dapat digambarkan yang pertama, seorang yang sedang jatuh cinta. Anda pernah jatuh cinta? Orang yang sedang jatuh cinta, apapun halangannya, dia akan berusaha untuk mendapatkan cintanya. Apalagi kalau cinta itu bersambut gayung atau gayung bersambut, diterima oleh orang yang sedang kita cintai. Kita akan berusaha untuk menyenangkan orang yang kita cintai dengan memberikan macam-macam oleh-oleh kalau kita apel, dengan berusaha bertanya, kamu sudah makan, gimana kondisi keadaan dan sebagainya. Kita berusaha. Artinya apa? Kita punya komitmen di situ. Yang kedua, saya menggambarkan seperti seorang yang bekerja sebagai auditor. Seorang auditor itu diperhadapkan kepada angka-angka yang jelimet. Apalagi kalau auditor itu pada sebuah perusahaan yang besar, karena di sisi keuangan tentang produksi, tentang pemasaran, tentang keuangan di dalamnya itu harus diaudit sedemikian rupa, dan angka-angka itu muncul di pemikirannya, dia tiap hari melihat itu. Kalau orang tersebut tidak sungguh-sungguh, tidak bertekun, tidak sungguh-sungguh gitu mengerjakannya, maka bisa selisih, bisa tidak valid lagi. Tetapi yang ketiga, saya menggambarkan seorang yang bertekun itu dapat digambarkan seperti seorang yang sedang bekerja sebagai editor film. Ya, kalau boleh kecil, teleskop kecil, auditor multimedia gereja. Ya, kalau kita membayangkan sepertinya mudah, auditor. Saya beberapa kali pernah mengaudit, menjadi editor, belajar menjadi editor. Dan dari semua video-video itu dikumpulkan, kita pilih, dan itu kita lihat detail, mana yang cocok, mana yang baik, mana yang kurang, mana yang pantas dan sebagainya. Itu dilihat, baru kemudian dimasukkan dalam aplikasi-aplikasi dan diedit, dipotong, dipangkas, suaranya dikeraskan, mana yang kurang baik dikasih transisi dan sebagainya. Dan itu kalau orang tidak bertekun, dia akan putus asa. Belum lagi nanti kalau sudah jadi masih ada celaan. Wah, sulit. Tetapi orang yang bertekun, cintanya akan diperhatikan, angka-angka itu akan diperhatikan sehingga tidak salah. Video-video itu juga akan dibuat sedemikian rupa sehingga jadi menarik, dan orang yang melihat itu senang, menyenangkan mereka. Dan itu karena apa? Di balik itu ada orang yang mau duduk bertekun mengerjakan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, khususnya dalam konteks Pentakosta, konteks di mana kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang-orang percaya, dalam hidup para muridnya. Ketika kuasa Tuhan, kuasa Pentakosta itu nyata pada peristiwa Pentakosta, zaman ketika murid-murid terutama Petrus
Hari itu ada banyak sekali orang percaya dan bertobat. Tetapi di sisi lain juga ada tantangan. Tantangan dari mana? Tantangan dari luar. Tokoh-tokoh agama yang mengecam, yang bahkan menganiaya, yang Yesus tadi katakan mengucilkan mereka, membunuh mereka. Karena ketika mereka membunuh, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, karena mereka sepertinya membunuh itu mereka menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah, kata Tuhan Yesus. Dan itu digenapi. Dan kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka mendapatkan aniaya yang sangat besar. Mereka berdiaspora, mereka terserap ke berbagai tempat. Ayat 21 dari kitab Kisah Para Rasul pasal 14 mengajar kepada kita. Di tempat itu mereka nasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini yang saya katakan tadi, ketika orang percaya, murid-murid Kristus itu tersebar kemana-mana oleh karena penganiayaan yang terjadi di Yerusalem. Ada banyak orang-orang atau murid-murid Tuhan itu yang bersaksi. Di situ kemudian terbentuk komunitas jemaat dan dilayani oleh mereka. Dan beberapa orang, terutama para rasul, murid-murid Tuhan itu menguatkan mereka, tetap menasihati mereka supaya mereka tetap bertekun. Karena mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, tidak selalu berjalan di karpet merah yang enak-enak, tetapi ada harga bayar. Dan di dalamnya, yang malam ini kita akan belajar bahwa Roh Kudus mengajar kepada kita untuk tetap bertekun, sungguh-sungguh punya komitmen, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada persoalan. Dan kekristenan yang demikian tidak akan pernah patah semangat, ceklek di tengah jalan. Tapi kekristenan yang demikian akan meraih mahkota, akan meraih apa yang dia tuju. Karena memang kalau bicara tentang bertekun itu bicara tentang hal ini. Ada satu alasan mengapa seseorang bertekun, karena dapat ingin meraih apa yang menjadi tujuan hidup. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang harus kita alami memang aniaya, kesulitan, tantangan. Tapi yakinlah ada Roh Kudus yang mengajar kepada kita. Dan tujuan dari bertekun yang Roh Kudus ajarkan kepada kita adalah kemenangan oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kemenangan karena ketika dia mengajar kepada kita untuk bertekun, dia tidak sekedar hanya memberikan sebuah janji belaka saja, tapi janjinya itu ya dan amin. Dan itu digenapi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sepertinya ketika dianiaya, ketika mendapatkan tantangan, tidak ada bukti nyata di situ. Tetapi jangan lupa, Parakletos itu ada di samping kita, menyertai kita, menguatkan kita, menolong kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan oleh kuasa Roh Kudus itu tujuan akhir mengapa kita harus belajar bertekun dalam kehidupan kita. Ada beberapa contoh kemenangan bagi mereka yang bertekun sampai akhir hidup mereka. Kalau kita baca dalam jemaat mula-mula dalam kitab Para Rasul, ketekunan jemaat mula-mula ketika menghadapi aniaya dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Kisah 2 ayat 42, Kisah 2 ayat 46. Mereka itu bertekun, mereka sehati, mereka berada di rumah, mereka mendengar pengajar-pengajar rasul, mereka berdoa
Dan akibat dari ketekunan itu, para rasul ditangkap, beberapa orang mereka ditangkap di penjara. Tetapi kuasa Tuhan itu luar biasa, membebaskan mereka, membebaskan Petrus. Karena apa? Roh Kudus ada, nyata di kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ya, hari-hari ini kita harus belajar untuk bertekun. Karena tujuan kita akan meraih kemenangan dari apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Contoh yang pertama ini adalah tentang jemaat mula-mula. Mereka menghadapi aniaya dan hasilnya adalah sesuatu yang ajaib terjadi di dalam pengiriman mereka kepada Tuhan. Karena apa? Bertekun. Kemenangan bagi mereka yang bertekun. Contoh yang kedua, ketekunan itu dapat diraih dalam kemenangan oleh siapa? Pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan itu bicara tentang orang-orang percaya yang bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan. Mereka bisa menguatkan satu dengan yang lain dalam Kisah 14 ayat 22. Menguatkan hati murid-murid, menasihati mereka untuk bertekun, karena mereka mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk hidup menjadi representatif kerajaan Allah, harus mengalami banyak sengsara, harus pikul salib, sakal diri. Dan itu kondisi memang orang percaya yang hari-hari ini harus hadapi. Tetapi harus bertekun. Yang ketiga, kemenangan bagi mereka yang bertekun dalam apa? Dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, Roma 12 ayat 12. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. Namanya ketika kita berdoa menutup mata dan membuka mata, tidak ada hasilnya. Tapi saya meyakini ketika ada orang-orang yang bertekun, setia berdoa untuk pergumulan hidupnya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain, untuk bangsa negara, akan ada kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, yang keempat sekarang, contoh kemenangan dari orang yang bertekun dalam hal apa? Bertekun dalam iman. Yang keempat, mengajar kepada kita untuk bertekun dalam iman. 1 Timotius pasal 2 ayat 15. Tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ini bicara tentang apa? Ketekunan dalam iman. Tidak mudah memang. Contoh yang terakhir kita kemenangan dari orang yang bertekun adalah mereka yang bertekun dalam pengajaran firman Allah. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 13. Dan dalam membangun dan dalam mengajar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa contoh yang saya berikan kepada Anda memberikan kepada kita pemahaman bahwa tujuan dari semua itu adalah kemenangan oleh Roh Kudus yang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Ketika Anda bertekun dalam keyakinan dan iman percaya kita, saya terlalu yakin hari ini memang tidak mudah. Ketika kita membuka mata memang tidak sesuatu yang terjadi, tetapi ada kuasa Tuhan yang sanggup mencatat detail dari apa yang menjadi keinginan kita, dan di akhir akan ada kemenangan yang kilat gemilang. Saya mempercayai bahwa ketika Tuhan mengizinkan pergumulan, tantangan, kesulitan keuangan
kesel tentang pekerjaan. Mari bersama-sama untuk belajar bertekun. Izinkan roh kita itu lebih berkuasa dibandingkan apa yang kita pikirkan, apa yang seringkali berperan di pikiran kita. Izinkan roh itu berkuasa, sehingga Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita tetap setia, komitmen dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga waktunya tiba, sekalipun kita ada aniaya, dalam tanda petik aniaya mungkin bisa terjadi karena mungkin kita dibenci tetangga kita, dibenci orang lain oleh karena Kristus dan sebagainya. Ada banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk kita mengalami hal itu. Tapi yakinlah, Roh Kudus mengajar kepada kita untuk bertekun, karena di balik itu semua ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengajar kepada kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menghidupkan sesuatu yang mati dalam kehidupan kita. Kemarin kita belajar tentang itu. Dan malam ini Roh Kudus mengajar untuk kita setia dan bertekun di dalamnya, karena ada kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kemenangan itu bisa berarti kemenangan kita menghadapi pergumulan. Kemenangan itu bisa berarti menghadapi kesulitan. Kemenangan itu bisa berarti menghadapi hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia menolong, Dia memelihara. Jangan takut dan jangan gelisah, jangan getar, karena Roh Kudus akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Kita datang menyembah Tuhan malam ini beberapa saat, dan kita akan masuk dalam doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
mengambil waktu teduh kita malam ini, berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan mengajar kepada kita untuk selalu komitmen dalam ketekunan dan keyakinan kita kepada Tuhan. Dia adalah Roh yang akan menolong kita, bahkan di dalam aniaya, dalam penderitaan, dalam kesulitan yang tidak mudah sekalipun. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sekalipun sulit, ada doa-doa yang tidak terucapkan dalam mulut kita pun tetap Roh Kudus merekam itu semuanya dan disampaikan kepada Bapa di surga. Supaya apa? Supaya hidup kita punya kemenangan yang besar yang memang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik pergumulan, ada kemenangan. Ada kemenangan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita terus menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Penyembahan kita, waktu yang kita miliki, kesempatan yang ada, izinkan kuasa Tuhan terus bekerja, memberkati kita, menaungi kita senantiasa. Haleluya, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, penuh
tetap menantikan janji-Mu memenuhi hidup kami, sehingga kuasa Roh Kudus itu betul-betul menguasai seluruh kehidupan kami, di pikiran kami, di hati kami, apa yang kami lihat, apa yang kami ucapkan. Terus Tuhan, biar itu apa yang Roh Kudus kehendaki, biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bertekun, dan Roh Kudus itu adalah kuasa yang nyata. Saat kami bertekun, ada kemenangan di akhir hidup, di akhir dari semua perjalanan kehidupan kami, dalam pengiringan kami, di akhir kesulitan yang kami alami, di akhir kesulitan dan pergumulan yang kami alami, ada kemenangan yang dapat kami nikmati dan kami rasakan. Bapa, Engkau menolong kami Tuhan Yesus, seluruh umat-Mu, jemaat RGC yang Engkau kasihi, bahkan teman-teman kami yang ada di RD yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau memberkati mereka, umat-Mu yang Engkau kasihi, dengan berkat-berkat yang luar biasa, berkat kemenangan saat kami belajar bertekun, karena Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan di hidup kami, bekerja senantiasa, berkaryalah Tuhan di hidup kami. Berkati pekerjaan seluruh umat Tuhan, studi anak-anak kami. Besok dan beberapa anak kami akan mengikuti tes semesteran. Tuhan juga menolong mereka. Berkati ujian semesteran yang akan dilakukan secara online dari rumah masing-masing. Biarlah mereka tetap mengerjakan dengan baik, dan pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup anak-anak kami. Berkati Tuhan Yesus, berkati kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari tempat engkau beribadah di rumah masing-masing, mari angkat kedua belah tanganmu dan pandanglah Bapa, sumber berkat itu, dan pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus itu memberkati kita semua, menguatkan kehidupan kita semua, menolong kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita menikmati berkat Tuhan dari sejak malam ini, besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan menjemput kita semua. Dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa besok di dalam ibadah live streaming yang disampaikan, disiarkan dalam page Pendeta Yeremia Krismanto. Tuhan memberkati kita semua.